Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 11A6 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya itu mari kita perkenalkan siapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliaulah yang mempelopori pendidikan di Indonesia dengan mendirikan perguruan taman siswa sebagai sekolah pertama untuk kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara pula yang melahirkan trilogi pendidikan yang berbunyi Ingarso Song Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa ketika berada di depan maka dia harus menjadi contoh, ketika berada di tengah dia harus membangkitkan kemauan, dan ketika berada di belakang dia harus memberi dukungan. Dan trilogi pendidikan ini merupakan gambaran tugas dan tanggung jawab seorang pendidik kepada murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk hidup anak, baik lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpusat pada murid. Artinya, setiap anak atau murid diberi ruang untuk mengeksplor kemampuannya. Setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing. Pendidikan ibarat persemaian di mana murid sebagai biji tanaman dan guru sebagai petani. Biji tersebut akan tumbuh subur atau tidak tergantung cara petani tersebut merawatnya. Seorang anak harus dituntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibaratnya, jangan pernah memaksakan biji jagung untuk menjadi biji padi, karena semua mempunyai kodrat masing-masing. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa budaya merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan harusnya diselaraskan dengan budaya tempat anak berasal agar terbentuk karakter yang lebih baik. Karakter, watak, dan budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman, pembentukan budi pekerti atau karakter anak harus dapat terhindar dari pengaruh buruk budaya asing. Namun dalam hal ini, budaya asing tersebut bisa disesuaikan yang sesuai agar dapat menambah kekayaan budaya bangsa kita. Dengan kuatnya karakter dan budi pekerti anak, dan seorang anak pun dapat merasakan merdeka belajar, maka diharapkan pendidikan Indonesia juga akan maju membentuk generasi-generasi cerdas yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Dan sebagai refleksi diri terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik selama ini salah kaprah terhadap cara mendidik dan mengajar murid. Sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya beranggapan bahwa murid-murid yang saya ajar harus pintar dan menguasai semua mata pelajaran yang saya ajarkan. Ternyata anggapan tersebut salah besar. Namun di sisi lain, saya sebagai pendidik sudah menerapkan beberapa ajaran Ki Hajar Dewantara seperti pembelajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan sosial budaya murid.
Beberapa contoh kegiatan yang saya dan teman-teman lakukan di sekolah adalah membiasakan membaca surah-surah pendek sebelum belajar atau melakukan sholat duha, serta membudayakan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun, disertai budaya Appatabe. Dan dengan mempelajari filosofi KHD ini, semoga saya dapat mewujudkan generasi murid merdeka belajar yang berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur. Demikianlah pemaparan saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.